Halo rekan-rekan, apa kabar? Ketemu saya dengan Dennis. Hari ini hari Jumat tanggal 8 Oktober. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan mengenai postingan saya yang belum lama itu, yaitu mengenai pathway resident visa. Dan juga saya ingin memperbaiki postingan saya yang kemarin, itu memang ada yang kurang jelas dan bahkan emang mengatakan itu menyesatkan. Ya, saya akui itu memang saya kemarin kurang persiapan dan saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih untuk masukannya ya dari rekan-rekan sudah memberikan kritik pada saya ucapkan terima kasih untuk masukannya. Oke, sebelum saya menjawab saya akan jelaskan lagi. Jadi pada tanggal 30 September kemarin itu pemerintah New Zealand membuka, mungkin saya katakan mungkin program ya, saya juga kurang jelas namanya apa, tapi program namanya a new one of residence visa pathway for some temporary work visa holders currently in New Zealand. Jadi pemerintah New Zealand membuka kesempatan untuk menjadi residence bagi pemegang work visa di New Zealand. Ya. Nah, ini ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama adalah harus berada di New Zealand pada tanggal 29 September 2021. Nah, saya nggak ngerti maksudnya apa, kenapa harus gini ya. Terus atau be on eligible visa or have applied for an eligible visa on or before 29 September 2021. Ya, jadi and that is later granted. Jadi harus sudah punya visa atau paling enggak rekan-rekan apply working visa itu sebelum 29 September atau pada 29 September itu sudah keluar ya, sudah di apa? Sudah di kalau dibilang di grant ya, diizinkan visa rekan-rekan sudah di approve. Ya, jadi keluar pada tanggal sebelum atau tanggal 29 September itu itunya ya, salah satu persyaratannya. Terus ada lagi adalah harus tinggal di New Zealand minimal 3 tahun atau memiliki gaji itu di atas median wage. Jadi gaji itu sekitar $27 per jam. Itu jadi di atas kalau dibilang UMR ya, di atas minimum wages New Zealand. Jadi begini, kalau rekan-rekan punya gaji $27 per jam $27 full time, jadi punya pekerjaan full time tapi belum 3 tahun di New Zealand, itu bisa, itu eligible ya. Atau juga bisa rekan-rekan gajinya di bawah, jadi minimum wages lah, atau rekan-rekan gaji UMR ya, minimum wages, tapi sudah 3 tahun ya tinggal di New Zealand ya, terus juga punya working visa, essential working visa ya, full time, itu juga bisa, itu juga eligible, itu juga di support oleh pemerintah New Zealand. Atau work in role on scarce list. Nah, saya kurang tahu nih scarce list apa. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu, mungkin bisa tolong jelaskan di kolom komentar ya. Saya kurang jelas ini apa. Ya. Terus ada lagi, if you meet the criteria or for eligible but are in Australia and have been unable to return to New Zealand by 29 September 2020, you may be considered eligible. Nah, jadi rekan-rekan misalnya udah memenuhi kriteria di atas, tapi lagi ada di Australia dan waktu itu nggak bisa pulang, jadi tanggal 29 September kemarin nggak bisa pulang. Nah, itu masih bisa ya dianggap eligible ya. Nah, saya nggak ngerti kenapa ya itu ya, itu harus tanya dengan imigrasi deh, saya nggak jelas itu kenapa ya. Terus nah ini visa yang disupport itu adalah post study work visa. Itu post study work visa itu kayak open job visa. Jadi rekan-rekan sebelum bisa kerja di New Zealand, sebelum bisa apply
working visa di New Zealand itu harus kuliah dulu, jadi ambil kualifikasi. Saya sudah pernah jelaskan berkali-kali ya di postingan saya. Harus ambil kualifikasi dulu, minimal setahun. Selesai kuliah, itu rekan-rekan dapat namanya post study work visa atau open job search visa. Nah ini bisa ya, eligible. Terus talent atau accredited employer work visa. Nah ini saya kurang jelas ya, maksudnya apa. Mungkin rekan-rekan bisa, kalau ada yang tahu bisa tolong juga ditambahkan di kolom komentar. Essential skills work visa, itu essential ya kayak saya ya. Essential work visa itu apa ya kalau dibilang, mungkin nggak, saya juga kurang apa, saya juga bingung ya gimana cara penjelasannya. Ya, kayak saya ini masuk essential work visa, itu gajinya di bawah minimum wages ya, itu masuk essential working visa. Terus religious worker work visa, itu pekerja rohani, kayak mungkin kayak evangelis atau penginjil, atau ya mungkin ada rekan-rekan apa yang bekerja di bidang kerohanian di New Zealand dan punya visa ini, itu di support. Terus talent work visa itu bekerja di kebudayaan, di arts, di seni, terus culture, ada kebudayaan dan juga olahraga, sports ya. Terus long term skill work visa, silver fern practical experience work visa. Nah ini saya juga kurang jelas ya ini apa. Mungkin sekali lagi kalau ada yang tahu bisa tolong ditambahkan kolom komentar. Mungkin bagi mereka yang mau tahu bisa jadi lebih jelas. Trafficking victim work visa. Nah ini jadi kalau ada yang kena tipu ya, datang ke New Zealand, ternyata ditipu. Nah ini apa? Ini juga disupport. Terus migrant exploitation protection work visa. Jadi seperti ada yang kerja terus nggak dibayar, atau kita kerja apa, bilangnya 40 jam tapi kerja dipaksa 80 jam dan gaji diterima tuh nggak sesuai. Nah ini juga disupport, tapi harus lapor. Jadi mereka masuk ke dalam proteksi pemerintah ya, jadi harus lapor dulu gitu. Terus skill migrant category. Nah ini biasanya kategori yang pekerjaan yang dibutuhkan sekali di New Zealand ya. Terus victim of family violence work visa. Nah ini saya juga nggak ngerti jelasinnya gimana ini yes. Terus South Island contribution work visa ya. Terus ada work visa grant under section 61 dan some critical purpose visitor visa, yaitu critical health work visa for long term roles 6 months or longer, and other critical workers for long term roles more than 6 months. Ini saya juga nggak begitu ngerti ya. Mungkin ini adalah yang orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan ya. Mungkin dalam waktu nggak terlalu lama atau bagaimana. Nah ini mungkin kalau ada yang teman-teman juga bisa jelaskan, akan saya akan sangat membantu sekali ya. Untuk ini saya juga nggak gitu ngerti soalnya. Nah terus visa-visa yang tidak disupport itu adalah short term visa holders seperti visitors atau turis ya, turis visa berkunjung, itu tidak support. Student visa, working holidays maker, jadi kalau teman-teman kerja kemari pada saat holiday itu ya, itu dapat namanya working holiday visa, itu nggak di support. Terus seasonal work visa ya, jadi itu juga nggak disupport. Seasonal work visa itu kerja di perkebunan ya, itu juga nggak disupport ya. Nah sejauh ini visa-visa yang disupport atau support. Mungkin kalau rekan-rekan ada yang tahu lebih lanjut, mungkin bisa ditambahkan bisa tolong tambahkan kolom komentar ya. Terus ada yang saya ingin jawab, yaitu ada yang bertanya, kalau saya sudah lebih 3 tahun tinggal di New Zealand tapi saat ini sudah kembali ke Indonesia, apakah bisa? Tidak bisa ya. Jadi waktu rekan-rekan apply visa ini disebut pathway residence visa ini harus berada di New Zealand ya, itu persyaratannya ya. Yang lain masih pertanyaan sama sebenarnya ya.
Apakah bisa kan datang ke New Zealand dengan visitor visa? Ya bisa aja, cuma kan sekarang masih ditutup ya. New Zealand masih menutup border, apalagi dan kita ini di New Zealand ini di Auckland ya. Ini masih lockdown level 3 ya. Terus ya kapan ya saya nggak tahu kapan dibukanya. Ya mudah-mudahan waktu dekat ini ya. Tapi kalau border dibuka mungkin masih masih lama ya. Saya juga nggak jelas kapan. Terus eh, ya bisa masih bisa nggak dengan kalau kita after visa terus change ke work visa. Kalau rekan-rekan punya kualifikasinya bisa aja, tapi kalau nggak punya ya saya pernah jelaskan berkali-kali harus ambil kualifikasi dulu ya, harus kuliah lagi lah minimal setahun di New Zealand ya. Ya, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya. Sebenarnya pertanyaannya banyak kan sama semua ya, berkali-kali saya jelaskan ya. Terus untuk pekerjaan ya saya nggak bisa banyak bantu ya. Jadi karena kan untuk work visa itu mereka punya kriteria sendiri. Ya, saya hanya bisa kasih bantu info, tapi untuk apa mencari pekerjaan ya itu harus kita jalankan sendiri ya. Oke, sampai sini saja rekan-rekan. Kalau ada pertanyaan bisa masukkan di kolom komentar, dan juga kalau ada teman-teman ada info tambahan lain ya juga tolong masukkanlah ke kolom komentar. Itu akan sangat membantu sekali. Oke, sampai sini loh. Oke, see you. Bye bye.